Karena itu mari kita melihat bersama-sama Old and New. Klik. Ada 2 ayat yang akan kita baca bersama-sama. Yang pertama diambil dari Matius 13 ayat yang ke-52. Kemudian kita akan konekkan itu dengan Yesaya 42 ayat yang ke-9. 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Artinya kalau kita simpulkan dari Yesaya 42 ayat yang ke-9 adalah dari hal yang lama, dari harta yang lama, muncullah hal atau harta yang baru. Jadi pagi menjelang siang hari ini kita akan berbicara mengenai harta. Harta yang lama dan harta yang baru. Keduanya kita perlukan. Karena itu mari kita lihat lebih dalam lagi terkait firman Tuhan ini. Klik. Saya percaya bahwa gereja Mount Hermon secara khusus, saya tahu GBI secara nasional, secara internasional, secara global pun mempercayai hal ini. Dan kita hidup di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia, ya, dengan tata ibadah, dengan pedoman dan lain sebagainya. Gereja Mount Hermon masih sampai hari ini, dan saya percaya akan seterusnya menghargai harta yang lama. Apa itu harta yang lama? Harta yang lama, Alkitab itu harta yang lama. Kita menghargai Alkitab sebagai kebenaran, sebagai firman Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan menghargai praise and worship yang semarak. Tidak semua gereja punya pujian penyembahan yang semarak. Tetapi kita dengan segala keterbatasan kita menghargai pujian penyembahan yang semarak. Kita menghargai suara yang dinaikkan, suara yang diserukan pada saat puji-pujian dinaikkan. Tangan yang terangkat dalam penyembahan. Karena itu Anda tidak perlu malu mengangkat tangan. Saya tahu ya, generasi Z, generasi milenial, generasi alfa makin kemari mereka makin malu mengangkat tangan. Buat apa sih angkat tangan? Oh, itu harta yang lama. Anda kalau nonton sepak bola, Anda nonton olahraga favorit Anda nonton konser favorit Anda pun Anda angkat tangan. Ya kan, kadang diberikan props, lampu, flashlight dan lain sebagainya. Anda ikut angkat tangan. Kenapa di gereja tidak? Itu sesuatu yang sangat alkitabiah. Anda tidak malu melakukannya di hadapan dunia, tetapi Anda justru malu melakukannya di gereja. Itu terbalik, saudara. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Mount Hermon menghargai harta yang lama, tangan yang terangkat di dalam penyembahan. Mount Hermon menghargai doa dan puasa. Kita menghargai pekerjaan dan urapan Roh Kudus. Kita menghargai dan terus mengharapkan tanda heran mujizat terjadi. Haleluya. Kami sudah mengalaminya. Karena waktu mau berangkat ke China bulan lalu, belum hari pertama ini, saudara, masih di bandara, sudah ada drama. Maka di Indonesia itu banyak sinetron, karena orang Indonesia itu hidupnya penuh dengan drama. Tiba-tiba di tengah perjalanan menuju gate, paspor istri saya entah ada di mana, saudara. Sudah lewat imigrasi, tinggal naik pesawat. Dia cari di mana paspor, nggak ada, saudara. Sebentar lagi pesawat sudah mau terbang ini, saudara, karena sudah mulai boarding.
Kami akhirnya yang terakhir boarding. Puji Tuhan, ternyata di Indonesia masih ada orang baik. Rupanya istri saya tanpa sadar dia keluar dari imigrasi, dia taruh aja itu paspor. Dia sibuk urus anak-anak. Karena dia mau memastikan anak-anak paspornya, boarding passnya tidak hilang, tidak keselip. Dia punya keselip, saudara. Itulah kadang-kadang hidup kita kan. Sibuk ngurusin hidup orang lain, kita lupa ngurus diri sendiri. Padahal itu sama pentingnya, saudara. Ya, itu mujizat, saudara. Rupanya kami stres, istri saya itu dari tengah-tengah harus balik lagi ke imigrasi. Dia ulangi lagi setiap langkah. Rupanya boarding pass dan paspornya sudah ada di gate, saudara. Namanya dipanggil-panggil karena kami masih jauh, nggak dengar. Yang kedua, mujizat lagi, saudara. Mau naik kereta di China, harus tunjukkan paspor, sudah lewat, sudah naik di kereta. Saya duduk, saya cari paspor saya mana. Perasaan saya nggak kasih ke siapa-siapa paspor itu. Saya pegang karena masing-masing harus pegang sendiri. Saya nggak tahu, saudara. Saya entah, pokoknya teralihkan fokus saya. Saya cari itu nggak tahu di mana. Anda tahu ada di mana, dan sampai hari ini kami pun nggak tahu ada di mana. Bagaimana itu terjadi? Ada di tasnya istri saya, paspor itu, saudara. Istri saya tidak pernah merasa menerima paspor dari saya. Saya tidak pernah merasa memberikan paspor itu ke siapapun. Ada di tasnya istri saya, saudara. Mujizat. Haleluya. Tapi saya tidak mau hidup dengan mujizat, saudara. Kalau mujizat itu artinya ada krisis. Saya nggak mau hidupnya dari krisis ke krisis. Selalu butuh mujizat. Itu bahaya, saudara. Saya mau hidup di bawah berkat Tuhan. Haleluya. Tapi sesekali kita perlu mujizat memang. Haleluya. Gereja ini masih menghargai mujizat. Dan saya berdoa, saya berharap Anda pun, baik yang sudah senior, masih junior, yang masih bayi rohani, maupun yang sudah dewasa rohani, mari kita menghargai mujizat, karena itu harta yang lama. Haleluya. Kita menghargai kemerdekaan saat pujian penyembahan, karena itu ada tari-tarian, ada kebebasan di sini. Istilahnya ya, kalau boleh dibilang siapapun boleh melakukan apapun pada saat pujian penyembahan. Hal-hal yang terlihat konyol di mata dunia. Tapi kita punya kemerdekaan itu, saudara. Dan itu harus dipelihara. Harus kita rawat dengan baik. Kita menghargai baptisan air, baptisan Roh Kudus, itu harta yang lama. Kita menghargai bahasa roh yang mungkin terdengar seperti bahasa dewa. Entah dewa dari mana ini bagi orang-orang yang tidak mengenalnya. Kita menghargai doa kesembuhan. Kita menghargai mimpi dan penglihatan. Kita menghargai doa semalaman yang masih Anda terus lakukan dengan tekun. Ini hal-hal yang harus dipertahankan. Dan tidak ada salahnya dengan hal-hal seperti ini. Tapi di atas segalanya, kita wajib menjunjung tinggi yang namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia juga harta yang lama, yang harus terus kita kagumi, kita banggakan. Kemarin saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat kampung-kampung di China. Saya percaya Indonesia sebenarnya tidak kalah potensinya dengan China. Karena Indonesia punya pemandangan alam yang luar biasa juga. Hanya belum dipasarkan, belum dimarketingkan, belum dikelola dengan baik. Kalau Anda, saya tidak tahu, saya hanya melihat di Instagram kadang-kadang kan, pemandangan di Sulawesi, pemandangan di Papua. Saya pikir tidak kalah dengan pemandangan di China.
Itu hal-hal yang luar biasa, yang seharusnya bisa dikelola dengan lebih baik lagi, sehingga orang-orang berbondong-bondong ke sana. Kalau saja pemerintah, mana tahu mereka dengarkan Facebook kita, ya kan? Pemerintah bisa mengelolanya dengan lebih baik lagi, tiket pesawatnya tidak terlalu mahal, ya kan? Masa ke Manado, tiket PP 13 juta, kan nggak masuk akal. Ke China pun 13 juta. Ya kan, jadi mendingan daripada ke Manado, orang pasti pilih ke China. Sama-sama 13 juta tiketnya. Sudah keluar negeri, Manado masih dalam negeri. Tapi secara pemandangan alam, nggak beda jauh. Ada gunung-gunung, ada pantai, sama di China juga, saudara. Waktu kami ke sana, itu memang luar biasa, saudara. Kami dibawa naik 1.500 lebih meter di atas permukaan laut. Itu benar-benar di bawahnya jurang. Kami cuma naik cable car, saudara. Ini jurang. Jadi kalau yang saya sih nggak kuat perut saya melihat itu. Anak saya Carmen juga ketakutan. Ya, tapi anak saya yang kecil ini sama istri saya memang jagoan di keluarga kami. Nggak ada takutnya, saudara. Di tengah-tengah di atas jurang itu masa di dalam cable car minta tuker tempat duduk, saudara. Saya mau bergerak aja takut, apalagi berdiri, saudara. Ya, tapi toh itu pun ya akhirnya namanya, saya pernah tinggal di Surabaya, roh bonek itu ada juga, saudara ya, bondo nekat. Ya, jadi ya kita lakukan, saudara. Di sana semua orang terkagum-kagum. Wow, hebat ya orang China. Kalau saya tidak terkagum dengan manusianya. Saya terkagum dengan Yesusku yang dahsyat. Terpujilah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu dahsyat menciptakan alam semesta. Pemandangan alam yang begitu indah. Sehingga kami bisa menikmatinya. Jadi jangan terlalu kesengsem dengan manusia. Mari kita lebih lagi di tahun 2025 ini memberikan segala kemuliaan yang hanya layak diterima oleh Yesus. Karena segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini diciptakan oleh Dia. Haleluya. Untuk kita nikmati. Amin. Karena itu dalam segala hal, sosok pertama yang harus kita puji, yang harus kita muliakan, namanya Yesus. Kalau Anda mengalami kebaikan di tahun 2025 ini, Yesuslah sumber daripada kebaikan itu. Amin. Haleluya. Klik. Tuan rumah, tadi dikatakan dalam Matius 13 ayat 52. Tuan rumah adalah orang yang menetapkan arah dan tujuan di dalam rumah tangganya. Dia harus bijak. Dia harus dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Kalau dia mau membangun rumah tangga yang hebat. Rumah tangga berbicara tentang pelayanan, tentang keluarga tentunya, tentang karir, keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita harus bijak. Kita perlu hikmat Tuhan supaya kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Kita harus menghargai harta yang lama dan harta yang baru. Selain kita menghidupi harta yang lama, kita juga harus punya visi ke depannya. Kita harus fleksibel, kita harus adaptif terhadap apa hal-hal yang baru yang Tuhan mau tunjukkan, yang Tuhan mau kita alami bersama-sama. Kita harus hidup dengan mengucap syukur kepada Tuhan untuk sejarah yang sudah kita lalui, yang masih kita miliki sebagai referensi, sebagai rujukan. Tetapi kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk kemana Tuhan mau membawa kita. Kita menantikan dengan penuh ekspektasi, dengan penuh gairah, dengan penuh excitement Tuhan. Apalagi Tuhan yang kau mau tunjukkan. Kemana Tuhan kau mau bawa kami untuk melangkah ke depannya. Karena itu dapat disimpulkan sejauh ini, klik, ada dua pemikiran ekstrim yang perlu untuk disesuaikan.
Karena di tengah-tengah kita ada generasi yang sudah senior dan generasi yang tergolong relatif baru, yang masih junior. Terkadang kita merasa bahwa untuk menjadi relevan, kita harus meninggalkan yang lama. Oh, yang lama itu sudah kuno. Yang lama itu sudah ketinggalan zaman. Oh, kita nggak perlu lagi doa panjang-panjang. Oh, kita nggak perlu lagi praise and worship yang terlalu lama. Kita nggak perlu lagi itu yang namanya puasa. Kita nggak perlu lagi yang namanya percaya 100% terhadap kebenaran Alkitab. Sebaliknya ada juga yang berpikir bahwa yang lamalah yang terbaik. Yang baru ini nggak benar semua. Jadi kita tinggal aja di yang lama. Kita lakukan saja yang lama. Kita tidak perlu yang baru. Jadi mana yang benar? Klik. Yang benar adalah keduanya kita perlukan. Kita perlu yang lama. Lalu kita membangun di atasnya. Tadi dikatakan dalam Yesaya 42 ayat 9. Sebelum Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang baru, maka yang lama harus kita nyatakan terlebih dahulu. Yang lama harus kita jalankan terlebih dahulu. Baru Tuhan akan memunculkan hal-hal yang baru. Menerima hal yang baru bukan berarti kita meninggalkan yang lama, tetapi kita membangun di atasnya dengan cara-cara yang lebih inovatif. Salah satunya live streaming. Zaman dulu nggak ada, ini harta yang baru. Bagaimana kita bisa menjangkau lebih luas lagi, menjangkau lebih jauh lagi. Dalam keseharian kita, beberapa anak muda mungkin berpikir bahwa suatu hari Anda percaya Anda akan menjadi orang tua yang jauh lebih baik daripada orang tua Anda hari ini. Kenapa Anda berpikir seperti itu? Kadang ada aturan-aturan di dalam rumah tangga yang Anda tidak suka. Lalu Anda merasa Anda dikekang. Orang tua Anda terlalu protektif. Orang tua Anda terlalu konservatif. Orang tua Anda terlalu kuno. Tidak mengikuti perkembangan zaman. Kemudian Anda berjanji, suatu hari nanti aku akan memperlakukan anak-anakku berbeda seperti aku diperlakukan oleh orang tuaku hari ini. Kepengennya seperti itu. Tapi tunggu saja sampai nanti Anda benar-benar menjadi orang tua. Aturan-aturan yang Anda tidak suka hari ini, Anda akan berlakukan bagi anak-anak Anda nantinya. Kalau hari ini Anda tidak suka dikekang, dan Anda merasa, oh nanti suatu hari aku akan memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya buat anak saya. Oh, Anda jadi orang tua beneran, Anda tidak akan melakukan hal itu. Anda pasti akan mengekang anak Anda. Memang bukan berarti membatasi semua pergerakan mereka, tetapi akan ada aturan-aturan dalam rumah tangga Anda yang pada akhirnya serupa juga dengan aturan-aturan yang ada sekarang, yang Anda alami, yang Anda tidak sukai. Anda pikir Anda akan menjadi orang tua yang lebih fun daripada orang tua Anda yang sekarang. Tunggu saja sampai Anda benar-benar menjadi orang tua. Nanti baru Anda mengerti, oh sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku dulu seperti itu. Makanya Anda tidak perlu terlalu ekstrim. Hanya yang baru saja. Harta yang lama adalah hal yang berharga yang harus tetap kita pertahankan. Amin. Haleluya. Klik. Satu ayat di dalam Yeremia 6 ayat 16. Dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah
jalan yang baik. Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Makanya kehidupan bangsa Israel tidak pernah tenang. Gelisah, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Apa yang dimaksud dengan jalan yang baik dari dahulu kala? Ini hanya beberapa contoh. Harta yang lama yang harus dipertahankan oleh Anda dan saya. Pernikahan yang konvensional antara laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki. Bukan perempuan dan perempuan. Haleluya. Itu adalah jalan yang baik dari dahulu kala. Dan memang sudah ditetapkan oleh Tuhan seperti demikian. Haleluya. Pernikahan bukan kumpul kebo, bukan TTM. Ya kan? Generasi Z tahu nggak TTM apa? Jalan yang baik dari dahulu kala yang harus dipertahankan saat teduh adalah harta yang lama. Jalan yang baik, mesbah doa adalah harta yang lama. Jalan yang baik, menjaga kemurnian sampai dengan pernikahan. Datang ke gereja bersama dengan keluarga. Ini harta yang lama. Jalan yang baik dari dahulu kala. Hidup dengan integritas, menjaga nama baik. Bekerja dengan sepenuh hati, murah hati, suka memberi, suka menolong orang lain. Ini jalan yang baik dari dahulu kala. Jalan yang baru belum tentu baik. Manusia semakin egois, kata firman Tuhan. Karena itu kita harus kembali ke jalan yang baik dari dahulu kala. Untuk memerangi hal-hal yang ekstrim, yang buruk tentunya. Di era di mana kita hidup. Anak saya sedang daftar kuliah di luar negeri. Pertanyaan tentang jenis kelamin, pilihannya bukan hanya laki-laki dan perempuan. Kalau di Universitas Asia masih normal. Laki-laki, perempuan. Anda daftar kuliah di Amerika. Pilihannya laki-laki, perempuan, transgender. Atau Anda tidak mau menyebutkan, boleh saja. LGBTQ, itu masuk dalam pilihan, saudara. Jadi bukan cuma dua. Bagaimana kita memerangi hal itu? Kembali ke harta yang lama. Jalan yang baik dari dahulu kala. Haleluya. Dan firman Tuhan tadi di dalam Yeremia 6 ayat 16 dikatakan, tempuhlah itu. Artinya jalani. Bukan hanya diomongin, bukan hanya dibahas. Lakukan itu. Terapkan itu dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi Anda dan saya, teladan yang bagaimana yang ingin kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita dan generasi berikutnya. Dan kita harus menyadari bahwa anak-anak kita cenderung akan mengikuti jejak kita sebagai orang tua. Bagaimana kalau Anda sebagai tuan rumah, bagaimana Anda membangun rumah tangga Anda? Bagaimana Anda memimpin keluarga Anda? Pelajarannya dari semua yang saya sudah sampaikan adalah ketika kita menghargai harta yang lama, maka Tuhan akan membawa kita mengalami berkat-berkat yang baru yang Dia sediakan. Kita menghargai loyalitas. Loyalitas itu harta yang lama. Sudah semakin langka yang namanya loyalitas. Tapi kalau kita menghargai loyalitas, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan mempromosikan kita.
Tuhan akan mempercayakan kita tanggung jawab yang lebih besar. Kita tekun mengasah talenta. Kita pakai karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memperluas dampak kehidupan kita. Kita menjadi orang yang dapat dipercaya dengan perkara-perkara kecil. Maka firman Tuhan, Dia mempercayakan hal-hal yang besar yang tidak terpikirkan oleh kita. Kita suka memberi, maka Tuhan memperkaya kita. Kita orang yang selalu bersyukur, selalu bisa melihat sisi positif dari setiap kejadian. Maka Tuhan memberikan kepuasan ilahi, kepuasan yang kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Klik. Mari kita lihat yang berikutnya. Kalau Anda belajar raja-raja yang terhitung sukses di Perjanjian Lama, semua raja-raja yang tergolong sebagai raja yang berhasil di Perjanjian Lama, selalu di sana dikatakan bahwa mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Atau hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya mereka menghargai harta yang lama. Mereka menghidupi jalan yang baik dari dahulu kala. Anda bisa baca nanti tentang Hizkia, tentang Yosia, raja-raja yang punya reputasi yang baik. Selalu mereka dikatakan melakukan apa yang bapa leluhurnya, apa yang Daud lakukan. Ketika mereka melakukan apa yang Daud lakukan, kerajaannya berkembang, kerajaannya menjadi makmur. Karena itu keberhasilan kita tahun 2025 kalau kita mau mengalami hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang baru dari Tuhan, tergantung apakah kita mau mengikuti jalan-jalan Injil Kristus. Harta yang lama. Jalan yang baik dari dahulu kala. Hidup benar di mata Tuhan. Menjaga integritas. Hidup tertib. Haleluya. Klik. Ini saya percaya bahwa Tuhan mau. Dari tadi kita belajar raja-raja yang selalu merujuk dan mereka menghidupi kehidupan atau prinsip kehidupan yang dimiliki oleh Daud, bapa leluhur mereka. Tuhan mau kita belajar dari sejarah. Tuhan mau kita belajar dari pengalaman orang-orang yang lebih senior. Karena itu kalau kita membaca dari tadi harta yang lama, harta yang baru. Tidak heran salah satu perintah Allah dalam 10 perintah Allah adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya, ikuti cara-cara mereka mengabdi kepada Tuhan. Ikuti cara-cara mereka hidup taat kepada firman Tuhan. Tentu saya berbicara tentang orang tua yang rohani, orang tua yang dewasa, orang tua yang selalu berusaha hidup berkenan, hidup menyenangkan Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ikuti cara-cara orang-orang yang sudah lebih senior dari kita. Bagaimana mereka mengabdi kepada Tuhan. Bagaimana mereka taat kepada firman Tuhan. Itulah berkat generasi yang membuat kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan mengalami berkat Tuhan yang berkelanjutan. Saya lupa menambahkan ada satu ayat di dalam Ulangan 32 ayat 7 dikatakan di sana. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu. Maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu. Maka mereka mengatakannya kepadamu. Kita harus bersyukur kalau Anda punya orang tua yang punya prinsip moral yang kuat. Saya bersyukur saya punya orang tua yang mengajarkan saya
untuk tidak minum minuman keras. Anda harus bersyukur. Kalau Anda punya orang tua yang demikian. Saya bersyukur saya punya orang tua yang melarang saya untuk merokok. Saya tidak sedang merendahkan Anda yang masih terikat dengan rokok. Tapi saya bersyukur untuk harta yang lama di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur kepada orang tua yang punya prinsip agar anak-anaknya tidak hidup di dalam free sex. Saya memberikan kebebasan buat anak-anak saya, mau minum minuman keras silahkan. Mau cobain silahkan. Saya izinkan itu supaya mereka tidak jadi anak yang norak. Minimal mereka sudah mencicipi. Oh seperti itu loh minuman keras. Jadi nggak penasaran saudara. Kadang-kadang penasaran itu yang membuat kita terjerumus. Tapi kalau rokok saya tidak akan mengizinkan mereka. Karena saya tahu dampaknya. Sekali Anda tersentuh di mulut Anda, itu akan sangat sulit melepaskan. Tapi kalau minum minuman keras, ya mudah-mudahan anak-anak saya masih bisa mengendalikan diri. Yang satu sih sudah terbukti, tinggal yang satu lagi yang masih harus membuktikan diri. Tapi ya minimal dia sudah bisa menolak, saudara. Ya. Jadi memang anak-anak kita harus diajarkan, ya, kasih ke mereka kebebasan sampai suatu titik, ya kan, supaya nggak norak hidupnya. Saya bersyukur punya orang tua yang selalu mengajarkan sikap yang sopan santun di dalam keluarga, menghargai yang lebih tua. Itu harta yang lama, saudara. Elihu berkata dalam Ayub 32 ayat 7, pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Artinya kita harus menghargai orang-orang yang lebih senior di sekitar kita. Karena mereka adalah sumber pengalaman hidup. Mereka juga yang mendoakan generasi muda seperti Anda dan saya. Haleluya. Kita kembali ke kisah Natal ya. Ini ilustrasi yang baik. Yesus adalah satu-satunya manusia yang bisa memilih tempat kelahirannya sendiri. Yang lain gak bisa. Cuma Yesus yang bisa. Karena dia pencipta segalanya. Dia bisa saja memilih Nazaret, kampung halaman ibunya. Dia bisa saja memilih aku mau dilahirkan di Yerusalem. Pada saat itu Yerusalem adalah kota metropolitan. Tapi tidak. Yesus memilih aku mau dilahirkan di Bethlehem. Kenapa? Karena Daud dilahirkan di Bethlehem. Karena Daud diurapi sebagai raja di Bethlehem. Dan tadi saya katakan, raja-raja yang berhasil di perjanjian lama selalu dikatakan mereka melakukan apa yang Daud lakukan. Yesus pun mengikuti pola yang sama. Dia mempertahankan harta yang lama. Dia datang, dia genapi hukum Taurat, itu harta yang lama. Dan dia membawa kasih karunia. Itu harta yang baru. Kalau yang lama sudah kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru. Haleluya. Selalu prinsip ini yang benar kalau kita melihat pola di dalam Alkitab kita. Klik. Jadi kita harus menghargai perjanjian baru juga perjanjian lama. Tidak akan ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama. Bahkan kalau Anda lihat perjanjian lama, kontennya jauh lebih banyak. Ya kan? Ada berapa kitab di perjanjian lama? Ada 39 kitab. Hanya 27 kitab di perjanjian baru.
Tetapi karena perjanjian lama begitu dihargai, jalan-jalan yang baik dari dahulu kala ini sudah dijalani. Kalau Anda lihat, sekalipun kontennya lebih banyak, tetapi jauh lebih banyak mujizat di perjanjian lama, di perjanjian baru dibandingkan di perjanjian lama. Ini mengilustrasikan poin yang dari tadi saya coba sampaikan kepada Anda. Kalau kita menghargai harta yang lama, maka Tuhan akan membuat kita mengalami berkat-berkat yang baru. Harta yang baru. Haleluya. Jauh lebih banyak konten perjanjian lama daripada perjanjian baru. Tapi jauh lebih banyak mujizat di perjanjian baru dibandingkan perjanjian lama. Karena dengan menghargai harta yang lama, maka Tuhan memunculkan banyak mujizat, banyak berkat yang baru. Hal-hal baru Tuhan berikan kepada mereka yang tidak meninggalkan harta yang lama. Ini intinya dari apa yang dari tadi saya sampaikan, yang ditebalin itu, saudara. Hal-hal baru Tuhan berikan kepada mereka yang tidak meninggalkan harta yang lama. Tuhan membukakan pintu-pintu kesempatan yang baru, memperluas daerah kita, menjadikan kita pribadi yang berdampak lebih lagi kalau kita tidak meninggalkan harta yang lama. Haleluya. Saya akan tutup dengan beberapa contoh konkret di dalam Alkitab. Klik. Dari dampak menghargai harta yang lama. Ada 4 contoh. Yang paling kiri, Anda bisa tebak siapa itu? Berdoa menghadap Yerusalem. Daniel. Daniel, ini seseorang yang berpegang pada prinsip kerohanian yang lama. Dia rajin berdoa. Dia menyembah Allah yang benar. Dia taat firman Tuhan. Hasilnya, dia bisa bertahan melewati berbagai perubahan rezim di kerajaan Babel maupun media Persia. Biasanya kalau raja berganti, pengurusnya pasti berganti. Tidak demikian dengan Daniel. Daniel, raja berganti, kerajaannya pun berganti. Dia tetap menjadi orang penting di dalam kerajaan itu. Jadi yang membuat Anda bisa bertahan di posisi Anda di kantor, itu bukan karena Anda menjilat bos Anda. Tetapi dikatakan dalam Yesaya 33 ayat 6, bahwa takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Yang membuat Anda terus dipakai, sekalipun ganti bos, ganti owner. Kadang-kadang kan ganti owner, ganti bos, pasti bawa gerbongnya, ya kan? Yang membuat Anda tetap dipakai adalah takut akan Tuhan. Kalau Anda hidup benar di hadapan Tuhan, Anda akan tetap dipakai. Sekalipun gonta-ganti pemegang saham, gonta-ganti rezim. Haleluya. Itu ilustrasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Daniel tidak perlu menjilat raja-raja itu. Dia hanya hidupi saja kebenaran firman Tuhan. Dan dia bisa bertahan. Yang kedua, Petrus. Dia sangat menghargai tradisi Yahudi. Itu harta yang lama. Maka Tuhan memberikan pewahyuan yang baru. Bahwa ternyata Injil Kristus itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Dalam Kisah 10, ya, tentang Cornelius. Paulus yang ketiga. Paulus seorang Farisi yang getol dengan hukum Taurat. Harta yang lama. Pada akhirnya, dia menjadi rasul bagi umat non-Yahudi. Itu harta yang baru. Dan yang terakhir, contoh tentunya adalah Yesus sendiri. Dia menghormati hukum Taurat. Dia menghormati kitab para nabi. Dia menekankan pentingnya perjanjian lama untuk bisa memahami rencana Allah.
akan keselamatan. Lalu dia genapi hukum Taurat. Dia datang membawa harta yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Haleluya. Saya punya kesaksian pribadi tentang menghargai harta yang lama. Ini kesaksian saya sampaikan, mudah-mudahan tidak keluar dan ditanggapi dengan cara yang salah. Di kantor saya dari awal dikasih tahu, yang bisa naik jabatan terutama itu hanya dua, yang beragama Katolik dan Buddha. Karena owner di perusahaan saya itu Buddha, presidirnya Buddha. Kalau Anda lihat managing directornya ada dua, Katolik. Dan saya pikir-pikir benar juga ya, yang naik semua itu, yang jadi direktur-direktur itu, semuanya kalau nggak Katolik, Buddha. Tapi saya percaya, harta yang lama. Apa harta yang lama? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya tetap pegang itu. Tentu harus kita hidup tertib, kita hidup disiplin, bekerja dengan sebaik-baiknya. Hari ini, setiap kali ada acara, dan acara itu dimulai dengan doa, Anda tahu siapa yang berdoa? Saya yang berdoa. Orang Kristen yang berdoa. Yang ngikutin doanya, yang dengar doanya, Katolik dan Buddha. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi waktu saya bilang, saya ambil mic, saya berdiri di depan, saya bilang mari kita berdoa, yang Katolik langsung atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemarin ikut tur, gak ada yang Kristen. Itu teman-teman saya semua. Buddha dan Katolik. Waktu mereka mau berdoa, Anda tahu siapa yang pimpin doa? Namanya Benny. Berdoa secara Kristen. Jadi setiap kali acara di kantor saya, nama Yesus diproklamirkan. Doa dalam nama Yesus. Jadi mereka semua tidak bisa lagi, aku belum pernah dengar tentang Yesus. Mereka semua sekarang bertanggung jawab atas keselamatan jiwa mereka masing-masing. Haleluya. Jadi berpeganglah, pertahankan harta yang lama. Percaya penuh pada harta yang lama. Firman Tuhan. Maka dia akan membukakan pintu-pintu kesempatan yang baru. Membuat Anda mengalami berkat-berkat yang baru. Di tahun yang baru ini. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus.